sebenarnya. Adapun makna istiwa pada ahli orang-orang Arab memaknakan al-istiwa adalah ulu wal istiqrar, tinggi, tinggi dan tetap, ala wajhin yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makna istiwa dimaknakan irtifa oleh ulama jumhur ulama. Makna istiwa dimaknakan dengan istiqrar itu di dalam riwayat Ibnu Abbas. Kemudian makna istiwa dimaknakan dengan sa'ada disebutkan oleh Abi Ubaidah, salah seorang ahli bahasa. Begitu juga salah satu ungkapan dari Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Mubarak. Adapun makna istiwa al-ulu itu menjadi kesepakatan di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi makna istiwa itu sudah ma'lum, sudah diketahui. Bagaimana Imam Darul Hijrah Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ketika ditanya kaifal istiwa, beliau katakan istiwa maklum, istiwa itu sudah diketahui. Istiwa sudah dipahami oleh orang-orang Arab. Apa itu makna daripada al-istiwa? Tatkala beliau ditanya tentang makna istiwa tersebut, maka beliau menjawab bahwasanya istiwa'u maklum. Istiwa adalah perkara yang sudah diketahui oleh orang-orang Arab. Baik jemaah sekalian, yang pegang buku bahasa Indonesia sudah dapat? Belum? Belum? Sudah? Halaman berapa? 150 apa 58? Siti 50, sini 58. Sekarang 150. Baik, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Wa qad fassarahu ahlu ta'til. Adapun mereka orang-orang yang menyimpang di dalam menafsirkan makna al-istiwa, di antara mereka adalah orang-orang Mu'attilah. Seperti mereka orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, Kullabiyah dan lain sebagainya. Mereka memaknakan istiwa dengan makna al-istila, menguasai. Istiwa diartikan dengan makna al-istila, menguasai. Maka kata Syekh di sini, wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah. Maka kita bantah mereka dengan apa yang telah berlalu dengan kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat adalah khilaf zahirin nas. Ungkapan mereka itu menyelisihi nas yang zahir di dalam Al-Quran. Allah yang katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang beristiwa di atas arsy. Lafaz istiwa itu diganti dengan al-istila. Istiwa diganti dengan istila. Istila maknanya menguasai. Tentu ada bantahan yang lain. Konsekuensi lafaz istila menguasai itu berarti ada makhluk yang menguasai arsy sebelum Allah menguasainya. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy, maka Allah akan mengalahkan makhluk itu kemudian berkuasa di atas arsy tersebut. Dan ini kekeliruan. Dan ini adalah bentuk kekeliruan. Kemudian beliau mengatakan wa nazidu wajhan rabi'an. Kita tambah lagi dari sisi yang keempat, annahu la yu'rafu fil lugha al-arabiyyah. Bahasa Arab itu tidak ada yang mengartikan istiwa dengan istilah. Bahasa Arab mengartikan istiwa dengan 4 hal. Yang pertama su'ada, naik. Yang kedua irtifa', tinggi atau naik. Yang keempat ulu, ketinggian. Yang kelima istiqrar, yang keempat istiqarra. Istiqara atau istiqrar itu tetap. Semua itu disebutkan oleh para ulama yang tadi kita telah sebutkan. Baik.
Berarti mereka menyelisihi ahli bahasa dalam makna al-istiwa ketika diartikan dengan al-istila. Kemudian bantahan yang kelima, annahu yalzamu alaihi lizamun batilatun. Bahwasanya memiliki kelaziman ketika istiwa dimaknakan dengan istiwa dimaknakan dengan menguasai, yaitu kelaziman yang batil. Bagaimana itu kelazimannya? Misal, annal arsya lam yakun mulkan lillah. Berarti arsy itu sebelumnya bukan kekuasaan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengalahkan yang menguasai. Kemudian Allah setelah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian Allah menguasainya. Dan ini konsekuensi yang batil. Tidak mungkin yang demikian. Sekarang apa itu arsy? Apa itu arsy? Beliau mengatakan wal arsyu lughatan sarirul khas bil mulki. Yang dinamakan arsy adalah makhluk Allah. Sarir adalah singgasana. Al khas yang khusus bil mulki bagi sang raja. Wa fi syara' dalam syariat, istilah syariat. Apa itu arsy? Ya, arsy Allah al-azim, yang maha agung. Arsy Allah yang agung. Alladzi istawa alaihi ar-Rahman, yang beristiwa padanya ar-Rahman jalla jalaluhu wa huwa a'lal makhluqat. Dan arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Makhluk Allah yang paling besar dan yang paling tinggi. Sebutkan dalam riwayat bahwasanya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, betul ya? Dan atap surga Firdaus adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Dan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala mensifati arsy itu dengan azim, dengan karim, dengan majid. Dan itu telah kita sebutkan di dalam 3 ayat yang telah berlalu. Bagaimana dengan kursi? Kursi ini adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla. Tapi kursi tak sama dengan arsy. Ada satu ayat yang menceritakan di dalam Al-Quran tentang kursi Allah Azza wa Jalla yang dikenal dengan ayatul kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Azza wa Jalla melingkupi langit dan bumi. Artinya sangat luas itu kursi Allah Azza wa Jalla. Apa itu makna kursi? Kursi itu maknanya bukan seperti yang kita dudukin. Kursi maknanya adalah maudhi'u qadamain, tempat injakan kaki sang maharaja. Kalau saja tempat injakan kakinya melingkupi langit dan bumi, bagaimana dengan arsy-Nya? Sementara tidak ada makhluk yang menandingi kebesaran arsy Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan wal kursiyyu ghairul arsy, sedangkan kursi itu tidak sama dengan arsy. Li'annal arsya huwa mastawa alaihi Allah Ta'ala. Karena yang dinamakan arsy adalah makhluk yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Wal kursiyyu mawdi'u qadamaihi, sedangkan kursi adalah injakan kaki sang maharaja. Yang demikian diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-kursiyyu mawdi'ul qadamaini wal 'arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu. Kursi adalah tempat injakan kaki sang maharaja, sedangkan arsy tidak ada satupun makhluk yang menandingi ukurannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya, dan hadis ini adalah hadis yang sahihkan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, bercerita tentang istiwa, jangan pernah memikirkan dan membayangkan istiwanya Allah dengan makhluk. Tentu yang demikian tidak mungkin bisa dikiaskan, tidak mungkin bisa disamakan, karena Allah tak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Allah menafikan segala sesuatu kesamaan dengan makhluknya.
Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Sepakat antum? Sepakat? Dan Allah menetapkan tentang sifatnya. Wa huwas sami' al-basir. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Makhluk mendengar, makhluk melihat. Pendengaran makhluk tak sama dengan pendengaran makhluk yang lainnya. Bagaimana dengan pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah Sang Maha Agung? Kalau kita dua orang berbicara di samping kita sudah sulit mendengarnya. Kalau sudah 3 orang semakin sulit. 4 orang bertambah sulit. Walaupun dipinjam dengan rekaman, direkam, diulang, direkam, diulang untuk mendengar apa yang diucapkan dengan 4 orang ini. Susah kita memahami, apalagi mereka semua berbahasa yang berbeda. Dari suku, bangsa, dan negara yang berbeda. Warna kulit, ras yang berbeda. Logat bahasa yang berbeda. Semakin kita susah memahami. Betul ya? Ini pendengaran makhluk. Apakah Allah demikian? Tidak. Sementara Allah Sami', Maha mendengar. 1 miliar, 2 miliar. Sekarang di bumi ini ada sekitar 8 miliar manusia berucap, berkata dengan satu waktu di tempat yang sama, dengan bahasa yang berbeda, suku, bangsa, ras yang berbeda, lisan yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Allah memahami semua ucapan mereka dengan pendengarannya? Hah? Sepakat dulu. Sepakat ya? Berarti pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran makhluknya. Demikian pula istiwa Allah tak sama dengan makhluk. Ketika ada orang yang mengatakan apabila Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kemudian Allah turun ke langit dunia, nanti arsy-Nya kosong. Itu kamu samakan Allah dengan satpam, dengan security. Kalau dia berada di pos, maka adalah dia. Kalau dia keluar dari posnya, maka kosonglah posnya. Tidak demikian jemaah. Itu kias yang tidak mungkin bisa disamakan antara Rabb dengan makhluk. Bisa dipahami? Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu akan segala sesuatu. Mampu membuatnya. Yang menciptakan semesta alam, waktu-waktunya itu semua Allah. Dan Allah mampu melakukan segala sesuatu hanya dengan berkata kun fayakun. Hanya sekali ucapan. Dengan berkata kun, jadi, maka jadilah semua apa yang Allah inginkan. Bisa dipahami teman-teman? Maka di sini berkaitan dengan keimanan. Keimanan Allah nggak perlu ditanya, tapi Allah yang akan bertanya dengan kita. Nggak perlu Allah ditanya kenapa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu atas segala sesuatu yang apa yang dia lakukan. Fa'alun lima yurid. Dia akan melakukan segala apa yang dia inginkan. Adapun makhluk jika berbuat ditanya. Kenapa? Dibuat ditanya. Kenapa? Allah tidak ditanya oleh makhluknya. Wahwa gimana ayatnya? Wahwa yusalu wahwa la yusalu wahum yusalun. Dia nggak ditanya, tapi dia yang akan bertanya kepada makhluk-makhluknya. Baik jemaah sekalian, melanjutkan. Sekarang pembahasan selanjutnya sifatul ulu. Arsy itu makhluk Allah. Allah bersemayam di atas arsy itu sifat tersendiri. Dan itu disebut dengan sifat fi'liyah. Kapan Allah berkehendak akan Allah Azza wa Jalla lakukan. Bisa dipahami? Yang kedua adalah sifat ulu, sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Allah di mana? Sebagian orang yang beragama Islam 40 tahun beragama Islam nggak tahu di mana Allah. Ditanya Allah di mana, bingung dia. Allah ada di mana-mana. Allah ada di jubah saya. Allah ada di sana. Allah ada di sini. Sebagian orang menunjuk itu. Di masjid itu ada tulisan Allah. Allah di situ. Na'udzubillah. Tidak demikian coba. Ya. Sifat ulu, ketinggian Allah Azza wa Jalla. Allah berada di atas arsy. Di ketinggian tertinggi tidak ada satu makhluk pun yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau kamu butuh dalil, kami datangkan 2000 dalil. Bukan 1000 dalil, bahkan 2000 dalil tentang ketinggian Allah. Dan saya bawakan kitab 2 jilid menjelaskan tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla. 2 jilid cuma. Penulisnya siapa? Penulisnya Imam Az-Zahabi, penulis kitab ini. Dan dia madhabnya apa? Syafi'i.
Ya. Tapi sebagian orang yang mengaku mazhab Syafi'i menyelisihi keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berkeyakinan sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan dia adalah bahwasanya Allah berada di ketinggian. Sehingga setiap orang yang sholat ketika dia sujud dia ucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Segala puji bagi Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Zat yang maha tinggi. Dia ucapkan itu juga. Setiap sholat dia. Begitu ditanya, di mana Allah? Bingung. Di mana Allah? Bingung. Di mana-mana katanya. Ini menunjukkan adalah jauhnya sebagian umat muslimin dari akidah yang sahihah. Baik beliau mengatakan wa qaulu ta'ala amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di langit? Siapa yang diinginkan? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Dan ucapan Nabi SAW, Rabbuna Allah alladhi fis sama taqaddasa ismuka. Tuhan kita Allah yang berada di mana? Di langit. Ini yang bersabda Nabi SAW. Tuhan kita Allah yang berada di langit, taqaddasa ismuka. Suci namamu ya Allah dari segala aib dan kekurangan. Wa qala, dan Nabi SAW pernah berkata kepada seorang jariyah, seorang hamba sahaya, wanita ketika itu. Nabi mengatakan, Aina Allah. Boleh nggak bertanya di mana Allah? Boleh jemaah. Dulu ada orang yang mengatakan nggak boleh ditanya di mana Allah. Loh, Nabi saja bertanya di mana Allah, dibantah oleh Syekh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Itu 4 jilid kalau nggak salah. Membantah ucapan Aina Allah. Ya, membantah orang yang mengatakan bahwasanya nggak boleh bertanya di mana Allah. Dan beliau jelaskan itu dalam 4 sesi dalam kajian beliau. Aina Allah, beliau katakan kepada hamba saya tersebut, qalat fis sama. Maka hamba saya itu mengatakan fis sama, di langit. Allah Subhanahu wa taala berada di langit, dia berada di atas ketinggian. Qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia hamba saya, budak. Bebaskan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Di sini Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di antara syarat seorang budak dibebaskan adalah beriman. Dia adalah beriman. Melalui hadis ini beliau mengatakan, bebaskan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Warawahu Malik bin Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Dan hadis ini diriwayatkan dari Malik bin Anas, Imam Malik, dan Imam Muslim, dan selain darinya dari para a'immah. Nabi SAW juga mengatakan kepada Husain, kam ilahan ta'bud, wahai Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah? Qala sab'atun. Maka Husain berkata, ada 7 Tuhan yang kusembah. Sittatun fil ardi wa wahidan, sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Ada 6 Tuhan di bumi yang aku sembah, 1 Tuhan di langit yang aku sembah. Qala, maka Nabi mengatakan, man li raghbatika wa rahbatika. Siapa Tuhan yang engkau harapkan dalam kondisi takut dan harapmu? Siapa yang kamu cari kalau kamu ketakutan dan kamu berharap dari 7 Tuhan itu? Maka Husain berkata, alladzi fis sama, Tuhan yang berada di langit. Maka Nabi mengatakan kepada Husain, fatrukis sittata wa'budilladzi fis sama. Tinggalkan 6 Tuhan itu. Sembahlah 1 Tuhan yang berada di langit. Wa ana u'allimuka da'watain. Aku akan ajarkan kepadamu 2 doa. Fa aslam, maka Husain masuk ke dalam Islam. Wa 'allamahu, maka Nabi SAW mengajarkan Husain an yaqula Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, ajarkan kepadaku rusdi, petunjuk.
Wa waqini syarra nafsi, dan jauhkan aku dari keburukan jiwaku. Wa fima nuqila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah. Dan terdapat pula riwayat di antara tanda Nabi dan para sahabatnya adalah di dalam buku-buku terdahulu, buku-buku Israiliyat, bahwasanya annahum yasjuduna bil ardi. Mereka adalah manusia-manusia yang sujud di muka bumi, wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dan mereka meyakini bahwasanya Tuhan mereka berada di langit. Disebutkan dalam buku-buku terdahulu, buku Israiliyat. Tapi riwayat ini bukan riwayat yang sahih. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah, karena buku-buku Israiliyat bukan dalil. Yang menjadi dalil qala Allah wa qala ar-rasul. Sehingga tidak. Ini jemaah ahli sunnah itu kalau melihat itu hadis sahih dikatakan sahih. Kalau dikatakan hadis itu dhaif walaupun mendukung, itu hadisnya dhaif, walaupun mendukung akidahnya, dia akan jelaskan ini hadisnya dhaif. Bisa dipahami? Seperti ini. Mendukung atau tidak? Mendukung. Yang sebelumnya tadi, mendukung atau tidak? Mendukung. Tapi hadisnya dhaif. Atau ceritanya disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Bani Israel. Kata Nabi SAW, la ba'sa an tuhadditsu bi Bani Israel. Kalian enggak apa-apa cerita tentang Bani Israel, tapi kalian la tusaddiqu, jangan percaya. Wala tukadzibu, jangan pula didustakan langsung. Kalau ceritanya cocok dengan Quran dan Sunnah, benarkan, terima. Kalau ceritanya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, jangan diterima. Dan enggak boleh didustakan. Bisa dipahami jemaah? Itu kisah Bani Israel. Dan bukan dalil untuk agama kita. Agama kita itu dalil Al-Quran, As-Sunnah. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Bukan pikiran dan hawa nafsu. Sesuai dengan akal-akal manusia. Bukan. Kalau dikatakan dengan pikiran, hawa nafsu, dan akal manusia, pertanyaan, akal siapa yang mau dijadikan tolak ukurnya? Kamu punya akal, si fulan punya akal, profesor punya akal, profesor fulan punya akal, semua punya akal. Satu permasalahan dihadapkan kepada 10 profesor, akan muncul 10 permasalahan. Kenapa? Ada 10 kepala yang berpikir. Bisa dipahami jemaah? Bahkan bisa lebih dari 10. Bisa dipahami? Ini kalau disandarkan kepada akal manusia. Tapi kalau kepada wahyu, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada jawaban yang lain kecuali seperti apa yang disfirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya keyakinan ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Keyakinan mereka, Aina Allah? Jawabnya satu, Fis-sama. Di mana Allah? Jawabnya satu, di langit. Tapi kalau antum ketemu dengan orang yang menggunakan akal, Jahmiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, falsafah, Sufiyah. Oh, tanya orang Sufi, tanya di mana Allah? Oh, di mana-mana ada. Orang Ittihadiyah, di mana Allah? Oh, di baju saya ada Allah. Allah menyatu pada situ, pada diri saya. Katanya. Kenapa demikian? Karena akidahnya tidak seperti akidah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting kita belajar akidah sehingga kita tidak tergelincir dalam permasalahan pokok dalam agama. Dan ini sangat jarang dikaji dan dibahas. Banyak para ustadz mengkaji tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang sedekah, tentang birrul walidain. Kenapa? Aman. Tidak kepada keyakinan, itu aman dia. Nggak ada kritik. Tapi kalau bicara tentang akidah, akan terbongkar. Yang ini keliru, yang ini benar. Yang ini di atas al-haq, di atas sunnah. Yang ini di atas kebatilan. Terbongkar. Nanti mau melihat orang itu sunnah atau tidak, bukan dari penampilan, janggutnya yang panjang, celananya yang cingkrang, pakai jubah, bukan. Orang-orang Sufiyah pun pakai janggut yang panjang, celana yang cingkrang, baju yang besar. Betul? Istrinya yang bercadar, berpakaian hitam. Betul? Sama. Apa yang membedakan? Al-i'tiqad. Akidah. Coba bicara akidah dengan mereka.
Maka akan ada yang mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Tuhan ada di jubah saya. Ada yang mengatakan Tuhan menitis pada setiap hambanya, setiap makhluknya, sehingga berani di antara mereka mengatakan anjing akbar. Na'udzubillah. Sudah berani mereka mengatakan demikian. Kenapa? Mereka menganggap semua makhluk ini adalah Tuhan. Karena Allah bisa masuk ke dalam setiap makhluk-makhluknya, menitis pada tubuh makhluknya. Dan ini adalah ucapan yang batil yang menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Hati-hati jemaah, akidah-akidah yang demikian. Kalau ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dia pakai ayat, dalilnya ada. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawabnya? Jemaah, yang pertama, tidak ada satu salaf terdahulu yang pernah mengucapkan seperti ucapannya. Yang kedua, yang diinginkan huwa ma'akum aina ma kuntum bukan zatnya, tapi ilmunya. Dan ketiga, yang bersama tidak harus menyatu. Kamu sekarang berada di mana? Oh, saya berada di pesantren An-Nur bersama rembulan. Sekarang ternyata rembulan di mana? Di langit. Anda di mana? Di bumi. Apakah bersama harus bersatu? Tidak. Kamu datang bersama siapa? Istriku. Di mana istrimu? Di belakang. Kamu di depan. Apakah harus bersatu? Tidak. Bisa dipahami jemaah? Nah, sebagian mereka memaknakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau dia berada di sini, ya Allah berada di situ, melekat pada tubuhnya. Ini ucapan batil dan kekufuran. Kemudian beliau mengatakan, wa fi manuqila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah. Dan di antara riwayat yang diriwayatkan tentang alamat Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam buku-buku yang terdahulu, annahum yasjuduna fil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, bahwasanya mereka menyembah Allah, bersujud di muka bumi, dan mereka meyakini bahwasanya Tuhan mereka adalah di langit. Namun ucapan ini ucapan dari Israiliyat dalam buku-buku terdahulu, tidak jadikan dalil. Warwa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan dari Abu Dawud di dalam sunnahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama baina sama'in ila sama'in masirata kadza wa kadza, sesungguhnya jarak antara langit dengan langit berikutnya perjalanan ini dan itu. Wa dzakara al-khabar ila an-qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan informasi tersebut sampai mengatakan wa fawqa dzalikal arsy, di atas langit itu ada arsy. Wallahu subhanahu fawqa dzalik, dan Allah azza wa jalla di atas arsy. Kemudian mengatakan fahada wa ma asbahahu mimma ajma'a salaf, dan yang demikian dan yang serupa yang demikian dari dalil-dalil yang kita sebutkan adalah bagian daripada apa yang disepakati oleh salaf, orang-orang saleh terdahulu rahimahumullah, ala naqlihi wa qabulihi, sesuai dengan periwayatan dan penerimaan mereka. Wa lam yata'arradu li rabbih, mereka tidak pernah mencoba untuk membantah. Mereka tidak pernah mencoba untuk membantah. Ingat ketika Nabi SAW berada di padang Arafah, beliau berkhutbah di Hajjul Wada'. Ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah di hadapan 10.000 para sahabat, Nabi SAW mengangkat tangan ke langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah. Ya Allah saksikan. Dan ini sahabat tidak ada yang bertanya, apakah Allah di langit? Mereka tidak ada yang bertanya, dan mereka menyepakati apa yang diucapkan Nabi SAW 10.000 sahabat. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Maka ketika perang Badar, Nabi SAW berdoa dalam kesendirian beliau SAW di kegelapan malam, semua sudah tidur. Tinggallah Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta janji yang Allah janjikan untuknya. Ketika Nabi berdoa, beliau mengangkat tangan. Diriwayatkan, beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi kemana? Ke langit. Sampai jatuh selendang Nabi SAW.
Kemudian beliau tetap mengangkat tangannya. Allahumma wa'dak, ya Allah janjimu ya Allah. Allahumma anjis wa'dak, ya Allah penuhi janjimu ya Allah. Fa in tuhlak hadhil asabah lam tu'bad fil ard. Kalau sekiranya pasukan yang sedikit ini ya Allah 300 sekian lawan 1000 itu kalah ini pasukan, kamu nggak akan disembah lagi di muka bumi. Sambil menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang yang terjadi, perang pertama antara kaum musyrikin dengan kaum mukminin. Perang Badar. Disebut dengan Badrul Kubra. Perang Badar Kubra karena Badar berulang. Dan di situ dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan perangnya. Subhanallah. Sedangkan kaum muslimin yang memimpin siapa? Nabi SAW. Kemudian Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada Abu Sufyan di Fathul Makkah. Dia masuk ke dalam Islam. Sudah berapa tahun jaraknya? Ya, sudah hampir 10 tahun. Baru Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Yang sebelumnya terus memerangi Nabi SAW. Baik, selanjutnya jemaah sekalian. Wala ta'wilahu. Jadi kita nggak boleh mentakwilnya, merubah makna dan menyelewengkannya. Wala tasbiha, dan tidak boleh menyamakan tentang ketinggian Allah dengan makhluknya. Wala tamtsilahu, dan tidak pula menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, syarah daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. As-sifatur rabi'atu asyara. Sifat yang ke-14, al-ulu, ketinggian Allah azza wajalla. Al-ulu min sifatillahi tsabita lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma' salaf. Sifat ketinggian Allah adalah sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama salaf. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dialah Allah zat yang maha tinggi, yang maha agung. Di antara nama Allah siapa? Al-'Ali, yang maha tinggi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran, selalu Allah mengatakan Al-Quran Allah turunkan. Al-Quran Allah turunkan. Ya kan? Berarti dari atas atau dari bawah? Alif, dari atas. Allah katakan alif lam mim tanzilul kitab la raiba fi. Alif lam mim. Kami yang menurunkan kitab, menurunkan. Berarti dari atas. Ya. Kemudian malaikat-malaikat yang di bumi ini, apabila dia membuat laporan kemana? Ke langit. Allah katakan dalam firman-Nya, ilaihi yas'adu kalamut thayyib. Akan kembali kepadanya, naik. Tadi kita makna istiwa. Istiwa diantaranya so'ada. So'ada maknanya apa? Naik. Ilaihi yas'adu kalamut thayyib. Akan kembali kepadanya, naik ucapan-ucapan yang baik. Dicatat. Sesuatu yang apabila fitrah manusia membutuhkan pertolongan, kemana hatinya? Langit. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan terkadang dia kuatkan dengan tangannya ke langit dia. Langit. Sebagian orang mengatakan itu kan kiblat doa. Kiblat doa ke langit. Hati-hati dengan syubhat ini cuma. Kiblat doa bukan ke langit. Kiblat doa ke kiblat. Ke arah Ka'bah. Makanya kita doa itu tetap diminta untuk ke arah Ka'bah. Namun hati manusia itu condong kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta bukan kepada Ka'bah, karena Ka'bah tidak bisa memberikan apapun. Karena dia makhluk. Tetapi ada Tuhannya Ka'bah. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi di atas sana. Jadi pahami jemaah? Kiblat doa itu pada kiblat salat. Condongan hati manusia meminta kepada Rabbul Alamin. Langit dia. Dan ini sudah menjadi fitrah yang Allah tetapkan pada hati-hati manusia. Disebutkan pula, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud. Demikian pula Nabi SAW dahulu apabila beliau salat, dalam sujudnya beliau mengatakan, Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah. Kemudian pula di dalam Al-Quran, setiap Jumat khatib disunahkan untuk membaca 2 surat. Yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Yang kedua, sabbihisma rabbikal a'la.
Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan diperintahkan, menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wa ajma'u salaf ala thubutil 'ulu, dan telah menjadi kesepakatan ulama salaf. Kalau dikatakan salaf berarti yang diinginkan adalah mereka orang-orang yang mengikuti Rasul dalam masalah akidah, muamalah dan ibadah. Itu yang dikatakan salaf. Beragama seperti agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Karena ada pula orang-orang terdahulu dia tidak soleh. Abu Lahab dan Abu CS, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu dia salaf juga, tapi tidak soleh. Dia terdahulu, tapi dia tidak soleh. Yang diinginkan salaf di sini salafus soleh, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Baik, wa ajma'u salaf ala thubutil 'ulu, dan menjadi kesepakatan para ulama salaf akan ketetapan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib kita menetapkan sifat ketinggian Allah tersebut tanpa merubah atau menyelewengkannya, tanpa menafikannya, tanpa menanyakan tentang bentuk dan bagaimana caranya, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Wa huwa 'uluun haqiqiyyun yaliqu billah, dan ketinggian itu adalah ketinggian yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ini jemaah, ini makna daripada ulu. Tapi para ulama membagi ulu terbagi menjadi dua. Yang pertama ulu dzat, yang kedua ulu al-qahar. Sebagian ulama lagi mengatakan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ulu dzat, yang kedua ulul qadar, yang ketiga ulul qahar. Sifat ulu al-qadar wal qahar diakui oleh semua makhluk. Diakui oleh orang-orang, mau dia mukmin dia kafir, mengakui itu. Akan ketinggian Allah, zat yang maha tinggi. Sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla, mereka mengakui itu. Bahkan Fir'aun ketika berdebat dengan Musa, dia meminta untuk dibangunkan istana yang tinggi ke langit. Untuk apa? Untuk melihat Tuhannya Musa. Dia panggil siapa? Haman. Ya Haman ibni li sarhan. Wahai Haman, bangunkan untukku istana yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat di mana Tuhannya Musa. Lihat Fir'aun ketika dia menolak tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla, maka dia ingin meyakinkan pada dirinya tentang ketinggian Allah, minta sama asistennya. Siapa dia? Haman, bangunkan untuk istana yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhan yang Musa. Berarti keyakinan Musa Allah zat yang maha tinggi. Yang tidak meyakini tentang ketinggian Allah seperti keyakinan Fir'aun. Karena Fir'aun tidak yakin Allah dia ketinggian. Bisa dipahami jemaah? Ini ucapan Fir'aun dicatat oleh Allah, disebutkan dalam firman-Nya Al-Quran Al-Karim. Kemudian jemaah sekalian, adapun ketinggian Allah dalam masalah zat, ini yang jadi permasalahan. Niza' al-khusumah, terjadi pertikaian keras antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Tentang ahli sunnah dan orang-orang yang menyimpang. Di mana Allah? Zatnya di mana? Ahli sunnah mengatakan satu, fis sama', di langit, atau beristiwa di atas arsy. Ini ahli sunnah. Kalau mereka ditanya orang sufi di mana Allah, dia tanya, maka dia jawab di mana-mana. Orang-orang falsafah ditanya, orang-orang ittihadiyah ditanya di mana Allah, melekat pada tubuh saya, menitis. Kaula Gusti manunggaling kaula Gusti. Ya. Pokoknya yang menyatu tubuh kepada tubuhku itu Tuhanku. Ini jemaah akidah mereka. Dan itu sering kita dengar. Kan gitu? Kalau ahli sunnah satu jawabannya. Di mana Allah istiwa di atas arsy? Zatnya. Adapun ketinggian sifat itu disepakati jemaah. Mereka sepakat Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang maha tinggi. Tapi zat mereka menolak.
menyepakati tentang sifat tingginya Allah, tapi menolak tentang sifat zat ketinggian Allah. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala zatnya di maha tinggi. Sehingga Allah Azza wa Jalla di sini Syekh mengatakan wa yanqasim ila qismain, dan sifat ulu itu terbagi menjadi dua. Ulu sifat, ulu ketinggian pada sifatnya. Maknanya bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Tidak ada sedikit pun kekurangan dari satu sisi. Dan dalilnya seperti yang sudah kita sebutkan, sangat banyak sekali. Adapun ulu yang kedua adalah ulu zat, ketinggian pada zatnya. Zat Allah di mana? Di ketinggian. Di mana? Di atas arsy-Nya. Itu keyakinan Ahlussunnah. Adapun keyakinan ahli bidah, maka mereka bermacam-macam. Maknanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala tinggi di seluruh makhluknya. Maksudnya tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan dalilnya bagaimana telah berlalu. Allah katakan, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman kepada zat yang maha tinggi yang berada di langit? Di mana Allah? Jawabnya jariyah, di langit. Insyaallah teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang bertanya? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.